Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejo dan di samping gua ada Bang Virus. Ya. Di sini gue mau cerita-cerita tentang sedikit mistis ya, horor tentang pengalaman Bang Virus Iut di puncak. Jadi Bang, gue pengen nanya-nanya nih Bang sama lu ya. Iya. Gue denger kata anak-anak lu pernah ngalamin kejadian-kejadian horor gitu di daerah puncak. Gue boleh tahu lebih dalam nggak sih tentang kronologinya itu gimana sih? Kalau cerita tentang puncak sebenarnya banyak sih gitu ya. Cuma kan nggak semuanya horor gitu. Ada yang romantis, ada yang ya sampai sekarang masih buat Dekat ya. Iya. Masa lalu lah. Tapi kalau berbicara horor memang ada kejadian waktu itu, satu kejadian di kawasan puncak itu ya. Jadi waktu itu kita memang biasa nih bareng teman-teman kita ngadain bukan gathering sih tapi bentuk silaturahmi aja gitu dari satu kampung gue nih gitu kan, satu daerah gue nih. Jadi dari ada beberapa tempat kita satu nama lah, kita nama satu gang, kemudian kita punya beberapa tempat tongkrongan. Nah kita ngadain jalan-jalan itu untuk mempersatukan gitu, membuat silaturahmi gitu kan. Oh iya. Iya. Nah jadi waktu itu kita ngadain ke daerah apa namanya ya, Ciloto lah, daerah Ciloto itu. Nah di sana tuh ada suatu villa yang apa ya, direkomendasiin sebenarnya dari teman gue, dan sebelumnya memang dia pernah kesana gitu. Oh. Gue yakin gitu kan sama dia. Terus yaudahlah coba kita survei dulu gitu. Tuh belum tahu tuh tentang kayak mistisnya, horornya gitu dari temennya. Enggak, jadi dia Ada cuma mau bilang cerita ya? enggak, dia cuma bilang ada villa nih bagus gitu kan. Iya. Terus murah-murah. Wah udah dong, gue bareng temen nih gitu kan yang ngadain jalan-jalan. Cobalah rekomendasi dari temen nih kan. Terus kita datengin ke sana. Waktu itu sebenarnya gue nyuruh temen gue nih, Adi, salah satu ya, Adi sama teman gue namanya Gaot. Oh iya. Gitu. Jadi waktu itu gue nyuruh dia buat survei, gitu kan. Tapi berhubung pas mau survei itu waktu kalau nggak salah hari Minggu, kalau hari Sabtu gitu, pas mau survei, ternyata motornya si Adi ini rusak. Oh, pas di pertengahan jalan. Enggak, sebelum berangkat. Oh, Sebelum berangkat, sebelum jalan tuh motornya rusak. Pagi waktu itu jam 6-an gitu ya. Dia nelpon gue, Yud, gimana nih mau survei, motor gue rusak nih. Wah gue bingung kan, gimana nih. Nah, kalau misalkan gue pinjemin motor gue, bisa nih gitu kan. Tapi gue emang ada janji mau jalan sama seseorang hari itu gitu. Makanya kenapa gue nyuruh Gaot sama Adi buat survei, karena gue mau jalan waktu itu. bimbang juga tuh ya. Iya, akhirnya ya udah, tar dulu, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue ngabarin seseorang itu lah, ya kan, gue kabarin seseorang itu, gue telepon, gue bilang, jalan-jalan yuk, kemana? Puncak, gue bilang gitu kan. Ya udah, kapan? Ya hari ini, ntar jam 8, gue bilang gitu. Kebetulan dia bisa, terus gue bilang, tapi pakai motor lo ya, gitu. Oh iya. Iya, karena motor gue mau dipinjemin ke Adi. ya Adi itu gitu buat survei. Ya dia bilang oke. Gue belum bilang tuh kalau gue mau survei. Gue bilangnya gue mau ke puncak lah gitu kan. Jalan aja dah. Iya. Pas akhirnya gue bareng dia nih, dia datang lah jam 8. Kemudian motor gue udah di Adi. Kita jalan tuh dari tempat gue nih, dari dekat rumah gue itu, jalan puncak jam 8. Terus kemudian yang kontakkan sama orang sananya itu kan temen gue yang Gaot nih, ya kan? Oh iya. Kita jalan dari wilayah kita nih sampai puncak sekitar jam setengah 11 lah ya, dari jam 8, 9, ya setengah 11, jam 10-an lah waktu itu, jam 10-an diarahin. Pagi hari apa? Pagi hari, iya, karena kan jalan jam 8 tuh, jam 8 iya. pagi. Nah sampai di puncak sekitar jam 10-an, disuruh tunggu di apa namanya tuh, Indomaret gitu, deket Iya sama lah. Kota Bunga kalau nggak salah. Oh iya. Nah, gue pikir daerah situ villanya, Tapi ternyata yang dateng ya kayak calo gitu. calo, Oh calo. Ya. calonya.
Nah dari lokasi yang gue tunggu itu masih sekitar 1 kilo lagi menuju tuh villa, ya kan? Menuju villa, akhirnya gue datengin lah ikutin itu kan. Terus si doi nanya nih waktu itu, Sanol lah ya, nanya. Yang dibawa sama Bang Alex. Ini mau kemana sih sebenarnya gitu kan? Itu dia baru nanya tuh, pas dia bilang, mau kemana sih? Gue bilang, ya kan anak-anak mau jalan-jalan. Ini mau sekalian survei tempat, gue bilang gitu. Akhirnya dia oke lah, yang penting kan jalan gitu ya. Oke. Akhirnya diarahin ke suatu komplek gitu ya. Jadi banyak villa tuh di situ. Gue nggak tahu juga tuh villanya yang mana. Akhirnya kita ikutin sampai di villa, baru sampai gerbang. Gue memang ngerasa punya Udah enak itu. bukan feel gue sih sebenarnya di situ masih enjoy ya, karena gue kan niatnya memang survei, kemudian nggak terlalu mikir ke hal mistis ya. Jadi kayak gua kan kalau mau jalan-jalan itu nggak sekedar jalan-jalan, jadi kita punya acara di sana. Misalkan mau ada acara lomba futsal atau ada lomba renang, dan kita cuma pengen tahu tuh Ya, gimana sih tempatnya. gitu kan. Bisa gak buat ngadain acara gitu kan. Pas gua masuk ya feel gua, wah gede nih villa, bagus nih gitu kan, cocok lah gitu. Akhirnya di antara masih calo itu ketemulah sama penjaga villa aslinya nih, ibu-ibu kalau nggak salah waktu itu. Nah kemudian waktu gua ketemu sama ibu-ibunya sih asik gitu, asik lah dia nyambut gua sama doi sama si Gaot dan Adi ini kan disambut. Kemudian pas gua disambut di sana tuh baru gua ngerasa ada sedikit hal yang apa ya, yang wah kok perasaan gue berubah nih. Oh iya. Itu pertama ngerasa berubah itu waktu ketemu si ibu itu, terus diajak masuk. Diajak masuk ke, masuknya udah beda gitu, apa gimana? diajak masuk ke dalam rumah, kemudian Ke villanya apa rumah si ibu nih? ke rumah ke dalam villanya. Oh, ke dalam villanya. Kayaknya kan villa, sebelah villanya itu ada apa namanya, rumah kecil gitu ya, itu rumahnya dia tuh. Jadi langsung dijagain di situ. Jadi pas masuk kawasan gerbang ini langsung ibu-ibunya dari situ langsung keluar. Nah waktu gue disambut masuk kan, ngobrol segala macam, gue mana ya gue nggak terlalu ngambil pusing lah soal misi itu ya, nggak terlalu mikirin. Akhirnya teman gue lah yang Gaot yang pintar ngelobi nih buat nanya harga dan segala macam. Gitu ya? Iya. Terus gue bilang sama ibu, boleh gak sambil lihat-lihat nih gitu kan. Akhirnya gue si Sano tuh sama Adi nih keliling kawasan villa itu. Terus kita ngelihat ada biliar di lantai 2 tuh, biliar sama fasilitas. Iya, fasilitasnya gitu kan. Ada tenis meja, ada game, kemudian ada kolam renang, ada lapangan bolanya juga. Bagus lah villanya kan. Cuman memang waktu gua ke lantai 2 ada salah satu room gitu ya, ruangan yang dikunci, itu nggak bisa diakses. Oh ya, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Jadi waktu gua tanya ke ibunya, itu kan udah setelah keliling, terus gua tanya ke ibu, itu ruangan apa di atas? Oh itu punya pemilik, nggak boleh dimasukin, itu dikunci. Maksudnya pemilik dari ibu tuh apa? Pemilik itu jadi kan ibu itu kan cuma jagain villa. Iya. Nah villa itu ada yang punya itu villa. Jadi yang punya itu ya justru yang punya orang Jakarta. Yang punya orang Jakarta, dia punya itu villa, tapi villa itu yang jaga itu, yang ngerawat lah ya. Oh iya. Itu ibu-ibu itu. Gitu. Karena kan memang rata-rata villa di puncak itu kayak begitu. Yang punyanya di mana, yang di situ ada penjaganya aja. Gitu. Udah selesai keliling-keliling, oh ya udah Bu, oke gitu kan. Gue juga nggak mau inilah, maksudnya mungkin itu privasi si penjaga, antar si penjaga dengan si pemilik lah, atau itu memang kamar khusus kan. Ya udah nggak apa-apa Bu, ini kamarnya berapa? Dibilang 4 gitu kan. Oh ya udah cukup lah. Akhirnya setelah dia berunding, gue belum tahu harga tuh. Belum tahu harga. Akhirnya setelah itu si Gaot nih sama gua sama si Sano nih ngobrol berempat, berunding kan, gimana nih kira-kira, lalu dapat harga berapa ya? Sekian lah, 4 lah, 4 sekian gitu kan. Terus gimana nih? Gue bilang sesuai dengan fasilitas
gue ngeliat fasilitas sih ya, fasilitas terus dengan harga yang ditawarkan menurut gue wah worth it nih, karena gue ngajak banyak orang, 40 orang waktu itu. Wah worth it nih, harga sekian dan tempat juga oke lah, pemandangan juga oke. Ya udah jadiin, tapi kira-kira bisa ditawar lagi gak gitu kan. Oh iya. Nah akhirnya Gawat bilang ya udah ntar gue obrolin lagi. Kemudian setelah gue berunding, Gawat ketemuin lagi tuh sama ibu-ibu itu. Nah kebetulan gue sama si Sano dan teman gue nih pengen sholat zuhur di situ. Ngomong lah kan ke ibu, mau tentang sholat zuhur gitu kan. Oh iya silakan, sediain tuh sejadahnya dikasih, terus diarahin ke tempat wudunya. Ketika waktu itu si Sano duluan yang sholat, gantian kan. Si Sano dulu sholat, dia wudu terus dia sholat. Nah gue sama Adi ngobrol di ruang tengah. Ngobrol di ruang tengah. Jadi gini kan, villanya itu ada jadi 4 kamar. Jadi dia ada tiga ruangan, kayak ruang tamunya itu ada 3. Ruang tamu yang alasnya karpet, yang alasnya ubin biasa, sama yang di belakang itu gabung sama arah ke parkiran gitu loh. Tapi dia di dalam satu kawasan, pintu kaca gitu. Jadi ada 3, dapur kan di tengah itu ya. Nah gue si Gawat ngobrol di sini di yang dekat parkiran. Si doi ini kan di ruang tamu yang karpet. Nah gue di yang ubin itu. Jadi ada sofa 4 sofa gitu lah. Gue duduk di situ bareng Adi ngobrol kayak wah kayaknya gila kece nih gitu kan, buat kita bareng-bareng nanti kan menekan tabah. Terus bilang buat acara kayaknya apa yang kita udah rencanain sesuai nih di sini. Nah, waktu gue lagi asik-asik ngobrol lah pokoknya gitu kan sama si Adi ini. Jadi gini posisinya, gue duduk gini sofa ya kan. Di sebelah sana tuh Gawat gitu, teman gue di ruangan sana. Di ruang sebelah si Doi lagi sholat. Ini gue di Adi nih depan gue di sofa itu. Tuh duduk. Ibu tuh nggak ada situ? Nggak ada, dia di sama Gawat. Nah di gue dan di belakang gue itu 4 kamar sama pintu utama gitu. Karena kan gue pas disambut itu lewat sama ibu-ibu itu kan lewat pintu belakang parkiran dekat si rumah ibu-ibu itu. Jadi pintu utama, gue duduk di situ ngobrol lah ya, asik ngobrol kan. Iya gimana? Tahu-tahu dia ngomong, nenek-nenek belakang lu. Siapa yang ngomong? Si Adi. Gue nengok dong, wah merinding gue langsung. Asli itu kayak gue lagi asik ngobrol nih, kayak lagi ya mungkin perjalanan juga jauh kan capek ya, gue lagi asik gitu kan. Mantap nih acara nih begini-begini. Pas gue lagi begini, dia ngomong, nenek tuh, gue langsung begini karena arahnya dia ke sana. Itu ada kamar, ada satu kamar. Gue langsung, wah, bohong lo, gue bilang gitu kan, bohong lo. Dalam hati gue sebenarnya kayak sedikit percaya karena gue tahu si teman gue ini memang dia bisa melihat lah gitu si Adi ini. Cuma kan karena gue memang di situ posisi gue lagi survei, kemudian gue udah srek lah sama ini tempat, teman gue lagi nego harga, masih mengada-ngada kayak gitu, gue langsung cancel. Iya kan, akhirnya gue kayak nutupin lah gitu kayak bohong lo gitu. Coba lihat, gue samperin nih yang temen gue yang Adi. Nah, sama Adi gue jalan ke itu tempat, lampunya memang mati, itu masih siang cuman lampunya mati karena dia ketutupan apa ya, kayak tutupan atapnya tuh jauh jadi dia nggak masuk cahaya, dia agak gelap gitu. Pas gue nih merinding, gue langsung baru masuk ke kamar merinding. Wah gue positif aja lah mikirnya, lah paling cuma rasa takut aja kan, mana nggak ada, gue bilang gitu di sini nih. Udahlah, lo jangan cerita yang lain lah kalau melihat kayak gitu. Ya kan, karena kita kan kalau mau cerita nanti kalau kita udah pulang aja, bilang gitu. Udah, oke lah, kan di situ. Baik duduk lagi. Terus kemudian si Gawat selesai nih. Oke, deal, harga segitu, nggak bisa kurang lagi. Ya udah, semua DP berapa? Ya udah nanti aja. Dia bilang sama ibunya kita santai dulu sini ngomong. Udah selesai ngobrol. Gawat ngajak gue ngeliat-liat, karena kan pas pertama itu kan Gawat gak ikut ngeliat tempat. Nggak ngeliat fasilitas, belum lihat. Karena ini ikut sama gue lihat tempat. Terus Gawat bilang di kamar yang si Adi ini ngeliat yang sosok nenek-nenek, ya, yang kamar itu, Gawat bilang, wah kamar kita di sini nih, kamar panitia nih, gitu kan.